Langit biru, cuacanya cerah. Kayaknya ini waktu yang pas buat jalan-jalan keluar. Udah lama juga nggak ngerandom, waktunya cocok banget buat ngerandom lagi. Ayo tebak, aku mau kemana nih? Padahal udah jelas banget ya di judul kalau aku mau pergi ke Surabaya. Aku berangkat dari rumah naik transportasi umum. Keretaku berangkatnya tuh sore, tapi aku berangkat dari siang biar gak terlalu mepet nih. Tiba-tiba udah di stasiun Senen aja nih aku. Karena aku mau ngerandom lagi sekarang. Tujuannya kemana? Aku mau ke bagian timur di Pulau Jawa. Ngerandomnya tuh bener-bener dadakan banget. Aku tuh nggak ada planning sama sekali. Jadi bener-bener out of the box. Aku langsung pesen tiket dan sekarang ya aku di sini. Aku berangkatnya weekday, dan suasana di stasiun hari ini juga gak terlalu padat. Nah ini keretaku, Jayakarta. Aku udah check-in dan sekarang aku lagi nunggu di ruang tunggu. Sebentar lagi kereta tujuan Surabaya aku akan datang. Jadi udah gak sabar banget pengen explore kota Surabaya. Nah ini kereta aku, akhirnya sampai juga. Kalian gini juga gak sih, ketika mau berangkat untuk traveling atau jalan-jalan, ada perasaan yang seneng banget ketika kita lagi cari bangku kita nih. Kayak lagi cari tuh kita duduk di posisi sebelah mana ya? Perjalanan ke Surabaya sekitar 13 jam nih. Nah, aku ambil kursi ekonomi premium. Kursinya nggak terlalu sempit kok, jadi tetap nyaman. Akhirnya kereta aku juga berangkat sesuai dengan waktunya. Aku suka nih keberangkatannya tepat waktu, jadi sampainya juga sesuai dengan estimasi. Ini mohon maaf banget karena perjalanannya jauh dan panjang. Aku tuh kerjain cuman makan tidur. Sekarang jam 4.55. Sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Surabaya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagus banget. Yeay, akhirnya aku sampai juga di stasiun Surabaya Pasar Gubeng. Untuk destinasi pertama, aku langsung pesan ojek online. Ini benar-benar pertama kalinya aku banget pergi ke Surabaya. Jadi rasa happy aku tuh benar-benar meningkat banget. Aku lagi di Kota Lama Surabaya dan ini tempatnya bener-bener magical banget. Destinasi pertama aku pergi ke Kota Lama Surabaya. Karena aku sampainya pagi di sini, jadi aku cuman foto-foto sambil jalan-jalan di sekitaran Kota Lama. Di Kota Lama ini banyak banget informasi-informasi mengenai sejarah Kota Lama, dan ini gratis untuk dilihat. Contohnya kayak di Taman Sejarah ini. Sedikit banyak mengenai sejarah kota Surabaya memberikan banyak informasi buat aku. Melanjutkan perjalanan dari Taman Sejarah Kota Lama, karena cuaca lagi cerah banget nih, aku memutuskan untuk keliling Kota Lama Surabaya menggunakan becak motor. Setelah berkeliling, tujuan aku diturunkan di daerah kisaran Tunjungan. Menurut aku, buat berjalan kaki di sini tuh trotoarnya tuh lumayan besar ya. Jadi nyaman buat kita kalau mau jalan kaki. The best sih ini. Lihat. Jalannya tuh beneran lebar di sini, jadi enak banget. Karena aku belum makan, ini adalah tempat pertama aku untuk makan. Nah, karena judulnya ngerandom, jadi aku tuh bener-bener nggak planning tempat-tempat atau tujuan yang pengen aku datengin, termasuk untuk kulinerannya. Aku coba makan di Apek, karena di sekitaran Tunjungan ini banyak banget sih tempat makannya. Cuman karena ngelihat tekstur bangunannya dan Apek di sini cukup terkenal, jadi aku coba mampir.
Ini untuk menu-menunya dan seperti biasa aku pasti pesen nasi goreng. Tapi nasi goreng yang ini agak beda. Pilih nasi goreng yang versi seafood. Jadi bentukannya tuh dia tuh kayak ini kayaknya agak kental ya ternyata. Aku belum pernah coba sih versi nasi goreng seperti ini karena aku adalah tipikal manusia yang sangat mencintai nasi goreng. Jadi nasi goreng seperti ini wajib harus aku coba. Mari makan. Biasain sebelum makan selalu berdoa, biar makanannya jadi berkah nih pas masuk ke perut. Oh iya, sambil makan sambil cerita sedikit nih. Pas aku sampai Surabaya, aku tuh ngerasa orang-orang di sini tuh bener-bener ramah banget sama aku. Mulai dari stasiun kereta pas keluar, terus naik ojek online, terus keliling naik becak motor, sampai aku makan sekarang, itu orangnya bener-bener ramah banget sama aku. Terus kalau lagi jalan juga pada senyum, kayak nyapa gitu. Aku jadi seneng banget buat memulai hari di Surabaya. Selesai makan, aku lanjut untuk mengitari daerah-daerah di sekitar sini. Tujuannya udah pasti, nggak mungkin kalau aku nggak foto-foto dong buat kenang-kenangan, ya kan? Di sekitaran Tunjungan ini banyak banget gedung-gedung yang estetik buat kamu jadiin latar buat foto kamu. Oh iya, ada satu lagi nih. Aku amazed banget sama daerah perkampungan di sini. Kalian lihat deh, jalanannya tuh bersih banget dan tertata rapih. Orang kalau mau jalan kaki juga ngerasa nyaman banget. Setiap sudutnya tuh bener-bener kayak spot-spot yang estetik jadinya. Destinasi kedua aku setelah keliling dari daerah Tunjungan, aku main ke daerah alun-alun Surabaya. Dari Tunjungan ke Surabaya, aku tuh jalan kaki karena cuma sekitar 15 menitan. Selama video vlog ini, kalian tuh sadar gak sih kalau langitnya tuh bener-bener jelas banget birunya? Kayak gak ketutup polusi, terus cahayanya jelas. Jadi suasananya tuh bener-bener enak banget. Oh iya, di alun-alun Surabaya ini, di bawahnya tuh ada museum loh. Dan kalian harus tahu, ini tuh gratis masuknya. Pas masuk udah langsung disambut dengan beberapa informasi mengenai sejarah-sejarah di Surabaya. Asli, tempat ini tuh bener-bener cocok buat pelarian sebentar, lalu dapat informasi mengenai sejarah yang ada di sini. Tempatnya nggak terlalu luas, tapi sangat nyaman. Ada beberapa tokoh di museum ini yang dijelaskan tentang kisah hidupnya. Oh iya, karena waktunya udah siang dan jam check-in hotel aku sudah mulai dibuka, jadi setelah dari alun-alun, aku langsung pesan ojek online untuk menuju ke hotel yang bakal aku tempatin. Hotelnya ini agak lebih jauh sedikit dari perkotaannya Surabaya. Kira-kira sekitar 20 menitan kalau naik ojek online nih. Kenapa? Kok pilih hotelnya agak jauh? Aku pilih hotel ini karena jujur aja muncul di sosmed aku. Cuma karena sesimpel itu. Dan oh iya, ketika aku lihat hotel ini di sosmed, harganya tuh bener-bener affordable banget. Udah gitu hotelnya juga estetik. Jadi nanti kalian harus lihat deh gimana tuh hotelnya. Nah, ini nih hotel aku. Aku nginap di Pana House. Nah, ini mulai dari tangganya aja tuh udah mulai estetik kan? Baru mulai dari tangga, kalian lihat deh gimana suasana hotel di sini. Vibes-nya tuh bener-bener kayak semi-semi tropikal gitu. Kalian tinggal pilih, aku mau foto di sini, aku mau foto di sini, atau mau foto di situ juga bisa. Karena setiap sudutnya benar-benar estetik buat kamu yang suka foto-foto nih. Asli, ini aja tuh aku belum masuk ke kamar aku karena aku lagi pengen ngitarin area ini. Kamarnya udah dapet, kita ada di kamar 312. Sampai 312. Oke, saatnya room tour. Ini adalah hotel yang akan aku inapin selama 1 hari ke depan di Surabaya. Untuk kamarnya, ini bener-bener luas ya. Untuk harga yang aku dapetin tuh sekitar 200.000 waktu aku beli di aplikasi Traveloka. Ini kamarnya untuk kalau buat sendiri sih sangat luas ya. Terus kebetulan aku dapetnya yang double karena yang singlenya lagi habis. Udah gitu,
Di sininya ada jendela. Jadi penerangannya juga lumayan oke sih. Terus ada satu tempat meja di sini bisa buat duduk sambil ngerjain kerjaan. Ada TV juga di sini. Terus di sini juga ada disediakan gantungan baju, jadi nggak ada lemari, cuma dikasih gantungan baju seperti ini. Lalu juga ada satu kaca. Untuk kamar mandinya, di sini kamar mandinya, tada, nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil ya. Jadi ini untuk ukuran satu orang tuh sangat amat spacious ya. Oke sih ini hotelnya, aku suka. Sama ada wastafel. Nah, setelah istirahat siang di hotel, gak mungkin dong kalau kita nggak jalan-jalan malam di daerah Surabaya ini. Karena ini perjalanan yang dadakan, aku tuh nggak ada ngelis. Aku mau kemana, mau kemana. Jadi benar-benar ngerasain kayak on the spot ke tempat wisata ini, ke kuliner ini. Nah, ada yang sama juga nggak sih kayak aku? Nah, sekarang udah sore, sebentar lagi sunset deh. Aku mau cobain salah satu wisata lokal di daerah Surabaya, yaitu perahu di wisata Kalimas. Hari udah semakin malam dan ini yang bikin aku ingin coba wisata perahu Kalimas nih. Yang seru apa sih di tempat ini? Kalau malam biasanya tuh di bagian pinggirannya ini banyak banget lampu-lampu. Jadi kayak atraksi malam tuh yang muncul lampu-lampu kelap-kelip gitu loh. Awalnya tuh aku pikir aku bakal naik perahu tuh sendirian. Ternyata banyak juga peminatnya buat naik perahu di sini. Every moment, feel the fire, oh babe, pull me higher, take me higher, yeah, yeah, yeah. You're so pretty, like a masterpiece. You're so pretty, oh yeah. Under city lights, oh babe, oh babe, yeah, yeah. You're so pretty, oh babe, oh babe, oh babe. Pretty when you move, yeah. Selesai main perahu di wisata Kalimas, aku lanjut untuk makan malam. Aku cobain salah satu rekomendasi sate dari teman aku yang katanya wajib untuk dicobain nih. Satenya nih cukup unik ya, aku tuh gak pernah makan sate yang kayak gini. Di bagian lontongnya tuh ditaburin sama kayak kelapa gitu. Aku suka sih ini, dagingnya empuk dan rasanya juga gurih. Buat lokasinya juga gak terlalu jauh dari tempat wisata perahu Kalimas. Jadi pas kita pesan, satenya langsung dibakar di tempat dan kita juga bisa lihat nih prosesnya. Buat hari pertama di Surabaya, ini sangat menyenangkan buat aku. Keliling hari ini udah cukup banget. Saatnya balik ke hotel buat istirahat dulu. Besok lanjut lagi ya.